Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mestiatus Solehah dengan NPM 2001010036 akan menjelaskan tentang jurnal kalimat dan unsurnya. Baik, langsung saja. Kita dapat dengan mudah menyaksikan bahwa percakapan manusia berlangsung dalam kesatuan-kesatuan yang dengan jelas dapat dibeda-bedakan. Tiap-tiap kali si pembicara mulai lagi dengan ucapan yang tertentu, dilanjutkan hal itu sebentar atau lebih lama dan kemudian diselesaikan. Itu menurut Fokker John tahun 1980. Hal yang menyebabkan kalimat dibagi menjadi bidang kajian bahasa yang penting tidak lain karena melalui kalimatlah seseorang dapat menyampaikan maksudnya dengan jelas. Satuan bahasa yang sudah kita tahu sebelumnya sampai saat ini, tataran kalimat adalah kata atau frasa atau kelompok kata. Kemudian pihak kedua yaitu dalam bentuk kata yang tidak dapat mengungkapkan suatu maksud dengan jelas kecuali jika keduanya sedang berperan sebagai kalimat. Untuk dapat berkalimat dengan baik, kita perlu pahami terlebih dahulu struktur dasar atau struktur kalimat. Kalimat adalah bagian ajaran yang mempunyai struktur minimal, subjek dan predikat dan intonasinya. Kemudian langsung saja pengertian kalimat. Kalimat adalah bagian terkecil ajaran atau teks wacana yang mengungkapkan pikiran yang utuh secara ketatabahasaan. Menurut Balai Pustaka tahun 1988 halaman 254. Kemudian kalimat menurut Fokker Joner tahun 1980 halaman 11 adalah ucapan bahasa yang mempunyai arti penuh dan batas keseluruhannya ditentukan oleh turunnya suara. Jadi kriteria yang dipakai untuk mencantumkan apakah akan dihadapkan dengan kalimat atau tidak ialah yang dinamakan bunyi kalimat atau intonasi. Kamus KBBI menjelaskan pengertian kalimat adalah satu, kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pikiran dan persamaan. Kedua, perkataan. Ketiga, link, satuan bahasa yang relatif berdiri sendiri, mempunyai pola intonasi final dan secara aktual ataupun potensi terdiri atas kalusa. Kemudian, sedangkan menurut Dr. Kunjana Rahadi dalam bukunya Kunjana tahun 2010 halaman 74 dapat dipahami sebagai satuan bahasa terkecil yang dapat digunakan untuk menyampaikan ide atau gagasan. Dapat dikatakan sebagai suatu gagasan terkecil yang dapat digunakan untuk menyampaikan ide gagasan. Dapat dikatakan bahwasanya sebagai bahasa terkecil karena sesungguhnya dia di atas tataran kalimat itu masih terdapat satuan kebahasaan yang jauh lebih besar. Kemudian pakar berbeda menyatakan bahwa kalimat adalah suatu bahasa yang secara relatif berdiri sendiri, mempunyai intonasi akhir dan secara aktual dan potensial terdiri atas kalusa. Jadi tidak salah pula kalau dikatakan bahwa sesungguhnya sebuah kalimat membicarakan tentang hubungan antara kalusa ataupun dan lain sebagainya. Secara umum dapat disampaikan pula bahwa satuan-satuan bahasa lebih besar yang ada di atas tataran kalimat itu adalah paragraf atau wacana. Kemudian kalimat adalah kesatuan ujar yang mengungkapkan suatu konsep pemikiran dan perasaan. Itu menurut Meliono tahun 1999 halaman 434. Kalimat juga mempunyai pengertian sebagai satuan terkecil yang dapat mengungkapkan pikiran yang utuh. Kepikiran yang utuh itu dapat diwujudkan dalam bentuk lisan atau tulisan. Dalam bentuk lisan, kalimat ditandai dengan alunan titik nada keras, lembutnya suara, jeda diakhiri dengan nada selesai. Kemudian adapun dalam bentuk tulisan dimulai dari huruf kapital dengan huruf tanda titik, seru atau tanda lainnya. UNS Press 2008
halaman 83. Kemudian ada juga kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh, baik dengan cara lisan maupun tulisan. Kalimat selalu kita ucapkan ketika kita berbicara kepada seseorang. Di dalam kalimat itu sendiri terdapat tata bahasa dan cara pengucapannya. Kemudian unsur-unsur yang ada dalam kalimat. Unsur-unsur kalimat adalah fungsi sintaksis yang lazim, disebut jembatan atau kata peran kata dalam kalimat. Unsur kalimat tersebut adalah subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan. Seperti disebut bahwa kalimat dalam bahasa Indonesia baku sekurang-kurangnya terdiri atas dua unsur, yaitu subjek dan predikat. Kemudian unsur yang lain itu yaitu objek, pelengkap, dan keterangan. Kehadirannya tergantung konteks. Untuk lebih jelasnya, unsur-unsur kalimat dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Subjek adalah kalimat yang menunjukkan pelaku, tokoh, sosok, atau benda, sesuatu hal atau sesuatu masalah yang menjadi pokok pembicaraan. Kemudian subjek pada umumnya diisi oleh jenis kata atau frasa, benda nomina, kalusa, atau frasa verba. Kemudian langsung saja ke predikat. Predikat adalah bagian kalimat yang memberitahu melakukan tindakan atau dalam keadaan subjek, pelaku, toko atau benda dalam suatu kalimat tersebut. Selain memberitahu tindakan perbuatan subjek, predikat juga dapat menyatakan sifat, situasi, status, ciri, atau jati diri subjek. Kemudian langsung saja ke objek. Objek adalah bagian yang melengkapi predikat. Objek pada umumnya diisi oleh nomina, frasa, nomina, atau kalusa. Letak objek selalu di belakang predikat yang berupa verba transitif, yaitu verba yang menuntut wajib hadirnya objek. Kemudian 4. Pelengkap atau komplement adalah bagian kalimat yang melengkapi predikat. Letak pelaku umumnya di belakang P yang berupa verba. Posisi tersebut juga ditempati oleh objek dan jenis kata yang mengikuti pelaku dan objek yang sama, yaitu berupa nomina. Kemudian frasa, nomina, dan ataupun kalusa. Namun antara pelaku dan objek terdapat perbedaan. Nomor 5, keterangan. Keterangan adalah bagian kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian kalimat yang lainnya. Unsur keterangan ini dapat menerangkan SPO dan pelaku keterangan. Ini memiliki posisi mana suka, artinya posisi keterangan dapat berada di awal, di tengah, ataupun di akhir kalimat. Jenis kalimat itu saya cuplik saja. Jenis kalimat dapat menurut jumlah kalusa, pembentuknya, fungsinya, kelengkapan unsurnya, dan susunan objek predikatnya. Menurut Finosa tahun 2002 halaman 119. Kemudian baiklah, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.